Bagaimana jika alasan dari setiap doa yang belum terjawab sebenarnya bukan karena Tuhan menolaknya, melainkan karena kita belum tahu kuncinya? Ada metode presisi untuk mengunci nilai getaran sebuah kata. Kalimat mulia ini memiliki bobot numerik 786. Angka ini bukanlah angka mistis yang berdiri sendiri, melainkan sebuah penanda frekuensi, sebuah adab matematis untuk memfokuskan energi batin agar tidak bias. Tapi esensi tertinggi dari lagu ini bukanlah pada angka ataupun bacaannya, melainkan pada arah kemana energi itu dialirkan. Sini saya tunjukkan. Salam sang sejati. Seringkali kita terjebak dalam ilusi kuantitas. Ketika sebuah keinginan belum juga mewujud menjadi kenyataan, refleks pertama kita adalah memperbanyak ketukan di pintu luar. Kita menambah jam zikir, memperpanjang durasi tirakat, hingga membebani fisik kita dengan daftar panjang permohonan. Kita mengira bahwa spiritualitas adalah soal transaksi. Semakin banyak kita membaca, semakin cepat hasil itu datang. Tapi di titik tertentu dalam perjalanan batin, kita pasti akan menemukan titik jenuh. Sebuah titik di mana lisan kita lelah, pikiran kita penat, dan hati kita mulai bertanya-tanya dengan getir, mengapa langit terasa begitu sunyi? Dalam ilmu rasa atau ilmu makrifat, masalah sebenarnya adalah kita terlalu sibuk mendanani jasad dan pikiran, namun membiarkan inti dari kemanusiaan kita, yaitu dimensi roh, berada dalam kondisi yang sangat rapuh, kurus, dan tertutup oleh debu-debu kehidupan. Kita menuntut cahaya yang besar untuk turun tanpa pernah memeriksanya. Apakah bejana pada diri kita sudah cukup bersih untuk menampungnya? Coba kita jujur pada diri sendiri. Setiap hari, batin kita terus-menerus terpapar oleh gesekan dunia, rasa cemas akan masa depan, penyesalan pada masa lalu, ambisi yang tidak terkontrol, hingga makanan dan energi syubhat yang tanpa sengaja kita serap. Semua itu menciptakan lapis-lapis hijab, dan lapisan inilah yang membuat getaran doa kita melemah, bahkan sebelum ia sempat melesat ke langit. Ada paradoks spiritual yang sangat indah, sebuah rahasia alam semesta ini, yang diringkas dalam kelembaran kitab suci, dan seluruh inti dari kitab suci itu mengkristal dengan sempurna dalam satu kalimat pembuka yang sangat akrab di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini bukan sekedar kalimat pembuka aktivitas lahiriah. Secara metafisika sufistik, ia adalah frekuensi dasar alam semesta. Ia adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi. Jika selama ini kita selalu menggunakan zikir sebagai alat untuk meminta sesuatu di luar diri, kali ini kita memutar arah kompasnya 180 derajat. Kita tidak sedang meminta apa-apa kepada dunia. Kita sedang menghadiahkan energi kesucian itu ke dalam diri untuk menyapa dan untuk memulihkan ruh kita sendiri. Untuk memulai perjalanan ke dalam ini, kita membutuhkan momen di mana ego kita sedang berada di titik paling lemah. Waktu di mana dunia sedang tertidur, di sepertiga malam terakhir, atau momen paling hening sesaat setelah subuh.
Pada waktu-waktu inilah tirai antara alam materi dan alam malakut menjadi sangat tipis. Duduklah dengan keheningan yang utuh. Jangan terburu-buru ingin segera membaca ataupun menyelesaikan sesuatu. Ambil nafas dalam-dalam, biarkan detak jantungmu melambat, dan lepaskan seluruh identitas sosialmu. Karena di ruang ini, kamu bukan lagi seorang pekerja, bukan orang tua, bukan pemilik utang, bukan pula pemburu takdir. Kamu hanyalah seonggok jiwa yang rindu akan ketenangan asalnya. Sebelum masuk ke inti getarannya, lakukan tawasul spiritual. Ini adalah adab untuk menyambungkan frekuensinya. Kita mengirimkan Al-Fatihah sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sumber cahaya agung, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang telah mencapai kedamaian sejati, dan juga kepada guru yang menjaga sanad keilmuan ini tetap murni. Lalu lakukanlah hal yang jarang sekali dilakukan oleh manusia modern. Kirimkan Al-Fatihah untuk rohmu sendiri. Sebut nama lengkapmu, sebut nama ibumu. Di detik itu, tataplah batinmu dengan rasa welas asih. Izinkanlah dirimu untuk dibersihkan. Allahumma barokati ruhi zatul bukti. Sebutlah namamu. Setelah itu, mulailah melafalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali dalam satu duduk sunyi. Lakukan dengan lambat. Rasakan setiap hurufnya mengalir dari lisan, turun ke tenggorokan, dan mengetuk dinding dadamu. Jangan ada target untuk cepat selesai. Jika di tengah jalan pikiranmu melayang ke urusan dunia, atau jika fisikmu merasakan kelelahan kantuk, jangan dilawan, biarkan saja. Itu adalah tanda bahwa energi zikir sedang mengikis kerak-kerak ego yang selama ini mengeras di dalam dadamu. Satu aturan mutlak dalam laku sufistik ini: selama proses membaca, egomu tidak boleh menyelipkan satupun keinginan duniawi. Ingat baik-baik, lupakan semua hajatmu, fokuskan seluruh kesadaranmu bahwa saat ini kamu sedang memberi makan ruhmu yang sudah lama kelaparan dan juga kehausan akan cahaya ilahi. Ingat ini baik-baik, karena inilah kunci keberhasilannya. Begitu hitungan selesai, jangan langsung beranjak. Pertahankan posisi dudukmu. Nikmati sisa-sisa getaran yang tertinggal di dalam dadamu. Pada momen inilah, ketika ego sudah lelah dan roh sudah terisi penuh oleh cahaya, wadah batinmu berada dalam kondisi yang paling lapang. Kemudian sampaikanlah di dalam hatimu dengan penuh adab, Ya Allah, seluruh berkah dan esensi cahaya dari kalimatmu ini aku pasrahkan dan aku hadiahkan untuk menyembuhkan serta menguatkan rohku sendiri. Baru setelah itu, biarkan keinginan atau hajatmu mengalir keluar dengan sendirinya tanpa ambisi yang menggebu-gebu. Sampaikan dengan bahasa yang sunyi, jujur, dan pasrah total. Ketika wadah di dalammu sudah jernih, doa tidak perlu lagi dilapaskan dengan keras, karena ia akan mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri menuju samudra. Tapi lelaku spiritualitas ini bukanlah tentang keajaiban instan yang terjadi dalam satu malam. Ruh manusia membutuhkan proses stabilisasi. Lakukan proses pembersihan ini minimal selama 7 hari berturut-turut.
untuk menyelaraskan energi baru, atau jika kamu mencari kematangan batin yang kokoh, setialah menjaganya hingga 40 hari. Menariknya, mereka yang berjalan di jalur ini seringkali mendapati bahwa realitas luar mereka berubah justru setelah realitas dalam dirinya bertransformasi terlebih dahulu. Ketakutan lenyap, kecemasan runtuh, dan kedamaian yang tak tergoyahkan mulai menetap. Dan ketika batin sudah berada di titik ridho, maka segala urusan duniawi yang tadinya terasa menyumbat dan mustahil tiba-tiba terurai dengan cara-cara yang berada di luar jangkauan kalkulasi logika kita. Tapi ingatlah satu rambu spiritual yang mendasar ini. Energi yang lahir dari laku kesucian ini sangatlah sensitif terhadap kegelapan niat. Jangan pernah menggunakan getaran murni ini untuk tujuan-tujuan yang didasari oleh dendam, keserakahan ego, atau keinginan untuk mendominasi serta menyakiti antar sesama makhluk Allah. Cahaya yang dipaksa masuk ke dalam niat yang gelap hanya akan menciptakan benturan energi yang bisa merugikan dirimu sendiri. Kunci utama dari laku ini bukanlah pada kehebatan kita dalam menghitung ataupun membacanya, melainkan pada ketulusan dan juga kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini fakir di hadapannya. Jika hati masih dipenuhi dengan keraguan ataupun sekedar ingin menguji hukum spiritual, lebih baik tunda dulu sampai kesadaranmu benar-benar siap. Karena pada akhirnya, spiritualitas tingkat lanjut bukanlah tentang bagaimana kita memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita, melainkan bagaimana kita membersihkan diri agar kehendak sekecil apapun itu bisa selaras dan larut di dalam kehendak agungnya. Bagimu yang merasakan getaran ini dan memilih untuk mulai berjalan ke dalam diri, mari kita saling menguatkan dalam ruang sunyi. Kita berjalan bersama, saling memantulkan cahaya dalam frekuensi ketulusan yang sama. Terima kasih telah menonton. Sekianlah, salam